Amma ba'du ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapas dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, bil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib yang punya lisan. Karena seringkali tidak sama antara ucapan dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayuhal mustami'un al-kiram, dalam waktu yang relatif singkat pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan khatib mengetengahkan satu tema atau judul khutbah Idul Adha kita pagi hari ini, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelaksanaan hari raya Idul Adha itu identik dengan dua peristiwa agung, yaitu pelaksanaan ibadah haji di kota suci Mekah. Saat ini jutaan umat Islam yang sudah punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sedang berkumpul di padang Arafah, tempat di mana bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah lebih kurang 200 tahun terpisah tatkala keduanya dikeluarkan Allah dari surga. Hari ini jamaah haji sedang berkumpul di padang Arafah adalah merupakan puncak tertinggi dari pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain pelaksanaan ibadah haji, hari raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan ibadah kurban, yang mana pelaksanaan ibadah kurban itu dapat kita katakan terinspirasi dia mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebuah keluarga teladan sepanjang masa, sebuah keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Nabi Ibrahim, cintanya Siti Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dapat ditukar ganti meskipun dengan putranya Ismail, putra sematawayang. Sebuah keluarga yang dibangun di atas nilai-nilai kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayuhal mustami'un al-kiram, layak dan pantaslah jika kita hari ini Ibrahim yang hidup di abad yang ke-20 ini menteladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita tidak disuruh menyembelih putra kita. Kita tidak disunahkan, diwajibkan untuk menyembelih anak keturunan kita.
tapi kita dituntut untuk menteladani apa yang sudah dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 hal yang barangkali perlu kita teladani terhadap Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri yang pertama Siti Hajar. Dari rahim Siti Hajar lahirlah Ismail yang merupakan keturunan. Dari Ismail itulah lahirlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari rahim Siti Sarah lahirlah Ishak. Dari Ishak turun ke Ya'qub, dan pada akhirnya lahirlah Isa alaihissalatu wassalam yang hari ini keturunannya ada di Israel sana, Yahudi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang perlu kita teladani dari Nabi Ibrahim dan keluarganya. Pertama, ini yang pertama yang harus kita teladani. Secinta apapun kita dengan anak-anak kita, secinta apapun kita dengan harta kekayaan kita, tidak boleh membuat kita lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah," kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, jangan karena hartamu, jangan karena anak keturunanmu membuat kamu lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Ibrahim dan istrinya mampu menempatkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, tentu kita harus demikian pula. Jangan karena anak kita, jangan karena harta jabatan kita membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, sesibuk apapun kita hari ini ayuhan mustami'un al-kiram, sebanyak apapun pekerjaan kita hari ini ayuhan mustami'un al-kiram, serepot apapun kita, seletih apapun kita, tak boleh kita mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari suara muazzin berkumandang di masjid kita ini. Jangan karena pekerjaan, jangan karena kerepotan, lantas kita mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal mustami'un al-kiram, perlu kita ketahui ada 3 panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang pertama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ini panggilan Allah yang pertama. Panggilan Allah yang pertama ini semua orang mau. Saya yakin dan percaya yang hadir di masjid ini semuanya mau berangkat ke tanah suci. Itu panggilan Allah yang pertama. Tapi sayang, tidak semua mampu. Dengan alasan uang belum cukup, dengan alasan anak masih kuliah, dengan beribu alasan, sehingga kita tidak mampu untuk memenuhi panggilan Allah yang pertama. Ini panggilan Allah yang pertama. Lalu panggilan Allah yang kedua, 5 kali Allah panggil kita lewat suara muazzin, hayya 'alas shalah. Itu panggilan Allah yang kedua. Semua orang mampu, tidak ada yang tidak mampu. Tapi sayang 1000 kali, sayang tidak semua pula orang yang mau panggilan Allah yang kedua. Lantas panggilan Allah yang ketiga apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdim. Itu panggilan Allah yang ketiga itu. Mau tidak mau, mampu tidak mampu, karena sudah datang malaikat maut ke rumah kita, tidak ada alasan anak masih kuliah, tidak ada alasan rumah belum siap, tidak ada alasan. Kalau sudah siap, sudah datang panggilan yang ketiga, siap-siap pindah ke Balikpapan. Artinya apa, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kita tinggal pilih. Panggilan yang pertama kita belum mampu karena uang belum cukup. Ada 2 panggilan.
mau panggilan yang kedua atau panggilan yang ketiga? Sila pilih. Hari ini tentukan pilihan, mau memenuhi panggilan Allah yang kedua atau mau memenuhi panggilan Allah yang ketiga. Tepuk dada, tanya saudara. Oleh karena itu, secinta apapun kita dengan kebun sawit kita, secinta apapun kita dengan anak istri kita, jangan pernah lupa Allah panggil kita 5 kali satu hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Allah panggil kita, jangan tak datang. Kenapa? Karena saya khawatir tak datang ke masjid, malaikat maut yang jemput kita di rumah. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keteladanan yang pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Secinta apapun kita kepada harta kita, anak kita, jangan membuat kita lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak sayang dengan anak? Nabi Ibrahim sayang dengan Ismail. Kenapa? Karena Ismail itu anak yang sudah ditunggu waktu yang cukup lama. Tapi begitu remaja, Allah perintahkan untuk disembelih. Beralasankah Ibrahim? Tidak. Sami'na wa ata'na. Ini yang pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang perlu kita teladani dari Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Yang kedua, ada komunikasi timbal balik. Ini penting buat ayah-ayah hari ini. Ini penting buat kepala keluarga hari ini. Ada komunikasi timbal balik antara kepala keluarga dengan orang-orang yang berada di bawah pimpinannya. Ada komunikasi timbal balik antara suami dengan istri. Ada komunikasi timbal balik antara ayah dengan anak. Coba kita lihat, Allah dengan apik, dengan cantik menata kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sudah beranjak remaja, lalu Ibrahim bermimpi menyembelih putranya. Pertanyaannya sederhana, apakah Nabi Ibrahim langsung mengeksekusi? Tidak. Dia bertanya dengan putranya Ismail. Dikomunikasikan dulu dengan putranya Ismail. Kenapa? Karena ini menyangkut hak hidup orang lain. Hak hidup anak orang lain meskipun itu anaknya sendiri. Ada komunikasi dua arah antara ayah dengan anak, antara suami dengan istri. Sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim itu Rasul. Ibrahim itu Nabi. Ibrahim itu kepala keluarga. Ibrahim itu ayah yang punya kewenangan mutlak untuk mengeksekusi perintah Allah. Apalagi Ibrahim sadar bahwa itu adalah perintah Allah. Lalu kita siapa? Lalu kita ini siapa yang harus otoriter dalam kehidupan rumah tangga kita tanpa ada komunikasi dengan istri kita, tanpa komunikasi dengan putra putri kita? Ujung-ujung begitu pulang langsung berkata, ini harus dilaksanakan. Aku ayah di sini, aku kepala keluarga di sini. Tidak ada yang boleh bantah apa yang saya sampaikan. Lebih hebat kita dari Ibrahim alaihissalam. Artinya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kedua yang kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ada kan komunikasi timbal balik antara kita kepala keluarga, antara kita sebagai seorang suami dengan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Ini pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari keluarga teladan sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan yang terakhir, pelajaran yang dapat kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istrinya, putranya. Kolaborasi dalam bahasa sederhana, kerjasama yang apik antara suami dan istri, kerjasama yang baik antara Ibrahim dan istrinya Siti Hajar melahirkan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Seorang putra, seorang anak yang bukan hanya taat kepada Allah, tapi juga taat kepada kedua orang tua kita. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak kita hari ini, apakah putra-putri kita hari ini sudah menjadi Ismail hari ini, yang tidak pernah membantah apa yang disampaikan oma ayahnya, yang tidak pernah berkata kepada kedua orang tuanya? Untuk anak-anakku semua, untuk anak-anak saya yang hadir pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada kalian semua, sudah berapa kali kalian berkata membantah cakap oma ayah kalian? Coba lihat Ismail itu jelas dia, konsekuensinya mati, konsekuensinya disembelih mati. Tapi Ismail tidak pernah membantah, potong saja leher bapak itu. Tidak, sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia terbentuk oleh seorang ayah yang taat kepada Allah, seorang ibu yang taat kepada Allah. Nah, oleh karena itu ayyuhal mustami'un al-kiram, kita berharap barangkali dari rumah tangga kita, dari gubuk kita, dari tempat tinggal kita akan muncul dan lahir anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang nantinya mampu mendoakan kita kedua orang tua. Dari lisannya ini akan keluar kalimat-kalimat thayyibah. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayyuhal mustami'un, demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang secuil ini dapat kita jadikan renungan, yang sedikit ini mampu kita jadikan tauladan, muhasabatun nafsi, introspeksi diri dalam rangka menata hidup dan kehidupan kita agar lebih baik pada masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu